أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, jajaran pengurus takmir masjid Sunampil yang saya hormati, hadirin wal hadirat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama membacakan suratul Fatihah, di mana pahalanya akan kita hadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wal ulama alladziina ballaghuna dinal Islam man khususan illa Raden rahmatullah sudah nampil wa ila ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis yang ketiga dari bab, dan hadis ke 1066 dari awal. Anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atan nabiyya rajulun a'ma. Ata nekani An-Nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang akma kang wuta sapa rajul. Faqala maka ngendika sapa rajul akma, ya Rasulullah, utusane Allah, laisa li qaidun, laisa ora nule iku tetep kedue ingsun, qaidun utawi wong kang nuntun, yaqudu kang nuntun giring sapa qaid ni ing ingsun ilal masjidi maring masjid. Katanya Abi Hurairah, ada orang laki-laki buta tanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
saya mau ke masjid, tapi tidak ada yang menuntun saya untuk mengantar ke masjid. Sebetulnya saya ingin datang ke masjid untuk sholat berjamaah beserta ibadah-ibadah yang lain, zikir-zikir yang lain, tapi saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Bahasa alam mengenai takon atau takon sopo rajulun akma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalo ayyurakhisa ing yen to maringi keringanan sapa Rasulullah lalu maring rajulun akma wa yusolli mukono bisa salat sapa rajul fi baitihi ing dalem omahe, karena dia tidak ada yang bisa menuntun ke masjid, minta kepada Nabi agar supaya diberi keringanan hukum untuk bisa sholat di rumahnya sendiri, karena memang tidak ada yang nuntun. Para khusumukunulin murahakan sapa Nabi lahu maring rajul, kata Nabi kawopo kalau panjeni sampai tidak ada yang nuntun ke majlis kawopo sholat di rumahnya saja. Falamma walla muko ari kalane walla berpaling atau minggu sapa Nabi dari orang tadi itu, berpisah, da'ahu moko mengundang manggil sapa Nabi ing rajulun akma wa utama itu. Faqala lahu maqala dawu sapa Nabi lahu maring rajulun akma. Setelah berpisah dengan Nabi berbalik lagi memanggil orang buta. Hal tasma'u ana to bisa ningali ana to bisa krungu panjenengan amnidaa ing adan bisolati saat sholat. Setelah Nabi bilang ya wis apa-apa sholat di rumahnya, tapi ketika Nabi akan berbalik badannya, Nabi manggil hal tasma'un nidaa bisolati, apakah kamu bisa mendengar ketika adanya sholat? Qala maka wong rajul wong lanang sing buta ngomong jawab, "Naam, injih yai, injih Rasul, saya mendengar suara adzan yang dari masjid itu." Faqala muqanuli dawu sama Nabi, "Fa'ajib muka teko sapa sira." Dari awakmu krungu nang adzannya masjid walaupun sampean buta, ajib maka datanglah. Jadi ada seorang buta, kemudian datang pada Nabi Muhammad SAW, tanya kepada Nabi, "Laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Saya Rasul tidak mempunyai orang atau keluarga yang bisa menuntun saya, mengantar saya ke masjid, maunya untuk bersolat, sholat berjamaah di masjid. Maka tanya kepada Nabi, minta kepada Nabi, kalau bisa ya Rasul, berilah saya keringanan karena saya memang buta, tidak ada yang menuntun. Kalau boleh, saya akan sholat di rumah saja. Nabi kemudian para khasulahu, mohon Nabi memberikan kemudian skapopo bocor. Surabaya itu sekarang mau pois sampai sholat di omai. Tapi ketika Nabi mau berpisah dengan orang itu, masih bertanya, apakah sampean setiap sholat itu mendengar azannya? Iya, saya dengar ya Rasul. Faqala fa'ajib, kalau begitu sampean datanglah ke masjid itu dengan cara sampean bagaimana, apa dengan pakai tongkat, apakah pakai cara bagaimana sekiranya sampean bisa datang ke masjid itu untuk ikut berjamaah. Maka dari asbabul wurud
dari hadis ini menetapkan hukum bahwa sholat jamaah ada yang menghukumi fardu kifayah, seperti Imam Syafi'i, imam yang kita ikuti, sholat berjamaah itu hukumnya wajib atau fardu kifayah. Jadi apa fardu kifayah seperti yang diterangkan beberapa hari yang lalu, kalau dalam satu tempat, satu kampung, satu desa itu tidak ada yang berjamaah sama sekali, maka satu kampung itu berdosa semua. Akan tetapi apabila ada satu saja terlaksana sholat jamaah, maka satu kampung itu sudah tidak disalahkan lagi. Akan tetapi menurut madhab yang lain itu hukumnya fardu ain. Jadi pertama Nabi warokhosok rahu, maka Nabi memberikan keringanan bagi dia, dispensasi. Apa rukhsah itu? Berubahnya hukum dari sulit menjadi gampang, li'udrin, karena ada udzur. Taghyir hukmi, berubahnya hukum, min su'ubatin, dari semula sulit, ila suhulatin, menjadi hukum yang lebih ringan, itu namanya rukhsah. Tapi harus ada li'udrin, karena udzur, ma'a qiyami sababil hukmil asli, serta adanya sebab hukum yang asli. Jadi kata ghairil hukmi, kata ghairil hukmi hada guna minas su'ubati, sebagaimana hukum tadi berubah, asalnya sholat berjamaah itu wajib menjadi boleh tidak berjamaah. Ada sebab hukum yang asli, yaitu adalah karena dia orangnya buta, kemudian tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke masjid itu karena memang dia buta. Akhirnya berubah hukum minas su'ubah ila suhulah. Jadi falamma walla da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu fal tasma'un nida'a, sampai bisa mendengarkan kepada adzan setiap sholat itu. Maka si buta tadi menyatakan na'am ya Rasul, maka masih menjawab ajib as'ai in aradta kamal al-fadilati al-yaqbika, maka fa'ajib. Perintah di dalam hukum, kalau sifatnya perintah itu menekan, maka perintah menjadi wajib. Kalau perintah itu merupakan perintah tapi anjuran, maka hukumnya jadinya jadi sunnah. Bapak Ibu, kalau sedikit melihat kepada usul fikih, singkat saja, gampang kita terima, kita paham begini. Hukum Islam itu ada 5. Hukum, bukan rukun. Hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh. Yang satu adalah mubah. Ada 5. Dari 5 itu kepanjangan dari al-imtisal li awamirillah, melakukan perintah Allah, wajtinab nawahihi, dan menjauhi larangannya. Jadi dari Allah turun kepada kita selaku umat yang harus melakukan perintah Allah. Ada perintah, ada larangan. Al-imtisal bi awamirillah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti yang perintah jatuhnya kepada wajib, paling tidak perintah itu jatuhnya menjadi sunnah. Kalau yang larangan kan ada 2, ada imtisal awamirillah,
ada ijza' nawahi. Kalau larangan dari Allah, larangan ditekan harus dilaui, jangan dilakukan, jatuhnya menjadi haram. Kalau masih tidak berupa tekanan, seperti dalam kitab Wayatul Rusul, ringkasnya begitu. Kalau perintahnya tidak menjadi tekanan, perintahnya berarti menjadi sunnah. Larangan, kalau larangannya itu adalah wajib ditinggalkan, mau tidak mau maka harus ditinggalkan, maka perintah larangan itu menjadi haram. Tapi kalau larangannya menjadi longgar dalam artian tidak ditekan, maka menjadi makruh. Tidak diperintah, tidak dilarang, namanya mubah. Maka hukum Islam ada 5. Wajib gandengannya sunnah, sama-sama perintah. Ada larangan, ada yang haram karena dilarang, ada yang makruh. Makruh itu Bapak Ibu aslinya itu larangan, dilarang. Tapi karena larangannya tidak merupakan menjadi tekanan harus ditinggalkan, maka menjadi makruh. Ulama al-mutasawwifin, ulama tasawuf menanggapi, tidak melihat apakah dia perintahnya tekanan atau anjuran, tidak melihat. Pokok perintah dilakukan. Seperti sholat sunnah. Beliau-beliaunya menganggapnya karena memang itu perintah, tidak melihat ditekan atau tidak ditekan, ya semua dianggap seakan-akan wajib. Kemudian larangan haram atau anjuran tidak dilakukan menjadi makruh, maka beliau-beliau ulama-ulama yang ahli tasawuf itu tidak melihat apakah ditekan atau tidak, pokoknya dilarang maka dia jauhi sejauh-jauhnya. Akhirnya seakan-akan hukum ini ada 2. Yang mubah seperti tidur Bapak ya. Tidur itu kan tidak wajib. Makan itu tidak wajib. Tapi kalau tidurnya sampean biar nanti bangun tahajudnya biar agak awal, jam 3 maksimal jam 3, saya tidur aja dulu. Lah tidur panjenengan kan mubah menjadi sunnah. Jadi hukum yang 5 itu asalnya 2, berpencar menjadi 5. Setelah 5 dibagi lagi, dirapatkan lagi menjadi 2 hukum, yaitu adalah yang mubah masuk ke sunnah, maka sunnah dianggap wajib karena memang sama-sama perintah, maka tinggal menjadi 2, ada larang, ada perintah dan ada larang. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ya hukum hanya ada 2, ada larangan, ada perintah. Nah, itu aja. Jadi penjelasannya dalam kitab usul yang namanya kitab Wayatul Usul. Jadi kalau diperintahnya tekanan mau enggak mau harus dilakukan menjadi haram, menjadi wajib. Kalau diperintah tapi merupakan anjuran, maka menjadi sunnah. Larangan yang mau enggak mau harus dijauhi, maka menjadi haram. Dan larangan tapi cuma anjuran, maka menjadi makruh. Makruh itu diantaranya tidak boleh. Tapi karena tidak ditekan masih ada yang melakukan makruh baik. Seperti seakan-akan ringan karena tidak ditekan. Hakikatnya makruh itu kalau diulang-ulang maka searti barang haram. Kembali kepada hukum Nabi yang mengatakan kalau sampean masih walaupun buta tapi panjenengan masih mendengar adzannya sholat 5 waktu di masjid itu, maka wajib datanglah. Artinya in aratta kamalal fadilati, bila kamu berkehendak sempurnanya keutamaan, maka wajib, maka datanglah. Berarti tetap menurut persepsi atau dari Imam Asy-Syafi'i, in aratta kamalal fadilah, bila kamu menghendaki keutamaan yang sempurna, ya datang saja berjamaah. Berarti kesimpulannya bahwa
Hukumnya sholat berjamaah menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi bagi orang-orang yang sudah menjadi biasa, jadi gini Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah biasa jamaah, panjenengan kemudian tidak berjamaah, itu menjadi makruh. Tapi kalau ya memang ya sempat jemaah, kalau enggak ya tidak, kalau sempat jemaah itu enggak masalah. Tapi kalau sudah rutin sholat jamaah, kemudian panjenengan pas putus satu hari, itu makruh tidak berjemaahnya. Atau biasa sholat duha setiap pagi, dilala panjenengan tidak ada udzur, pas kemudian tidak berjemaah, tidak sholat duha, makruh meninggalkan sholat duha itu. Kalau orang ahli tersebut, makruh itu dianggap haram, menganggap dirinya haram, bukan menghukumi barang tidak haram menjadi haram, katanya sulam kan tidak boleh. Tapi dianggap barang haram, makruh itu. Sunnah itu dianggap sebagai barang wajib. Kembali kepada sholat berjamaah dan keutamaan di dalam sholat berjamaah. Umpama jenengan sudah rutin berjamaah, dilalah kok sakit, sampai tidak sempat bisa berjamaah ke masjid terdekat atau di rumah, maka walaupun tidak berjamaah, panjenengan dapat pahalanya jamaah. Kenapa? Karena fadilah dari istiqomah. Biasanya rutin berjamaah, kok dilalah sakit, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak sakit, sehingga tidak bisa berjamaah. Maka selama panjenengan tidak bisa berjamaah karena ada udzur syar'i, maka panjenengan dapat bonus pahala sholat berjamaah kalau memang udzur syar'i. Jadi setelah ditanya, sampai mendengar ya adzannya masjid, mendengar ya sudah datang. Maka kalau kita pernah melihat video ada orang sudah sepuh dan buta minta kepada anaknya dari masjid itu, minta diberi tampar Bapak, sampai ditarik ke rumahnya jauh. Jadi dia kalau mau berangkat sholat jauh sebelumnya dia pakai tampar itu sampai ke rumah. Saking pinginnya sholat berjamaah. Padahal orangnya buta, sudah sepuh sekali. Dilanjutkan jadi juga ada hukum yang berkaitan dengan itu. Hadis keempat, wa an Abdullah, dan diriwayatkan saking Abdullah. Wa qila diucapkan Abdullah itu bukan Abdullah rawi ini, tapi Amr bin Qais. Ada namanya orang laki-laki Amr bin Qais al-ma'ruf, yang terkenal Ibni Ummi Maktum, yang terkenal dengan Ibni Ummi Maktum, al-muadzin, tukang adzan radhiyallahu anhu. Ummi Maktum ini orangnya buta, tapi suaranya enak dan orangnya istiqomah. Sebelum adzannya subuh, Ummi Maktum ini sudah adzan duluan. Nanti kalau panjenengan ke umroh atau datang ke Masjid Nabawi, amin Allahumma amin, ketika mendengar adzan jam 4 mungkin, panjenengan jangan langsung sholat subuh. Itu melanjutkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Adzannya mungkin adzannya tahajud kali ya. Nanti adzannya 4:30, kadang jam 5, bahkan kadang 5:30 adzannya. Baru adzan yang adzannya sholat subuh. Jadi adzannya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu, dan masjid-masjid yang lain adzannya 2 kali. Kalau di sini Gus Dur ya Rasulullah, itu berarti sudah menjelang adzan, kira-kira seperti itu. Kalau di Masjidil Haram itu jam 4 kurang lebih sudah adzan. Itu bukan adzannya subuh. Kadang memang subuhnya 5:30.
Tapi kalau setengah 6 sini wis ya wis padang kabeh. Tapi setengah 6 sana itu ya peteng ya. Karena ini pergeseran jam itu selisih 4 jam dengan Indonesia. Jadi kalau jam 2 malam di sini jam 6 lebih dulu Indonesia. Semoga yang belum ke Mekah, yang hanya mendengar cerita, mudah-mudahan bisa membuktikan sendiri. Amin Allahumma. Cari di sopo, sampai bercerita toh. Ya mudah-mudahan bisa membuktikan sungguh ya itu. Soalnya subuhnya adzan itu jam 5. Sini jam 5 sudah buyar. Ya. Di Ampel, di masjid-masjid yang lain sudah selesai. Diriwayatkan dari Amr bin Qais yang dikatakan Ibnu Ummi Maktum, tukang adzan dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Annahu sedune Amr bin Qais kala ngendika, matur ing panjenenganipun Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Innal Madinata sedune kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Madinah itu bukan setelah Nabi Muhammad pindah ke sana, baru namanya Madinah. Dulu namanya Yasrib, ada namanya artinya tidak langsung bernama Madinah. Sejak kapan diberi nama kota Madinah? Sejak Nabi pindah atau hijrah ke Madinah. Ibnu Ummi Maktum orangnya buta matur pada saya, ya Rasulullah, innal Madinata sedulur kota Madinah. Iku kasiratul hawami, akeh hewan-hewan yang bahaya. Dia khosasul ardi, hewan-hewan yang berbisa, kal af'a seperti ular, wal aqrabi kalau jengking, wasibainan hewan sabu galak seperti ya anjing liar, seperti juga hewan-hewan yang lain. Karena dulu pada zaman Rasulullah itu masih padang pasir, ada rumpun-rumpun sedikit, bangunan masih sulit, tidak ada bangunan. Jadi kalau dari rumah sahabat ke Masjid Nabawi itu baru bisa mencekam, bisa dingin, sedingin-dinginnya. Karena kadang bisa 10 derajat, bahkan kadang 4 derajat di Madinah itu. Kalau berangkat subuh-subuh dari rumah saat musim dingin itu bisa gaduhan teman dari rumahnya jauh sekali. Itu jalan kaki. Maka orang yang buta ini bilang, ya Rasul, di Madinah ini masih banyak hewan-hewan yang berbahaya. Ular padang pasir itu lebih berbisa daripada ular-ular yang ada di Indonesia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, tasma'u hayya 'alas shalah? Panjenengan mendengar kata-kata hayya 'alas shalah dari masjid, hayya 'alal falah? Enggak ya Rasul. Fahayyalah. Ya budalo. Itu. Banyak ular ya Nabi, banyak. Kalau jengking yang berbisa ya Rasul di pasir-pasir itu. Sekarang kan sudah berupa jalan, bermobil. Kalau dulu jalan kaki di pasir-pasir. Kata Nabi, sampean guru adzan dah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Enggak ya Rasul. Udah loh. Berarti saking disunnahkannya, walaupun banyak hewan yang mengganggu bahkan sampai mematikan, Nabi masih bilang hayya hala, hayya hala. Berangkat untuk sholat berjamaah. Dari dua statement dari Nabi, artinya kalau mungkin kepada Ummi Maktum itu tidak bisa datang ke masjid karena tidak ada yang menuntun, maka boleh sholat di rumah saja. Karena dulu itu dari jarak rumah para sahabat itu yang jauh ke Mekah itu tidak ada tengar-tengar bangunan. Kalau orang-orang sekarang buta kan, masih dengan tongkatnya bisa tengar betul itu. Nyampe Mekah. Kalau dulu ya pasir.
Di mana-mana pasir, pohon nggak ada, jarang sekali ada pohon. Bisa kalau tidak ada speaker seperti sekarang, bisa kesasar betul dia. Sehingga Nabi mengatakan, "Iska bopo sholat di rumahnya saja." Tapi di sini, ketika Ibnu Maktum orang yang buta itu di jalan itu banyak ular ya Rasul, banyak hewan-hewan yang berbisa. Gimana sholat saya? Dengar hayal sholat, tapi tidak ada speaker dulu. Jadi ada namanya menara, itu kan bahasa Arabnya mikdan. Mikdan itu tempat adzan. Jadi kalau adzan dulu naik ke menara itu. Sana Allah. Kalau mendengar adzan dari menara gampangnya itu. Mendengar hayya 'alas shalah, Nabi menganjurkan ayo berangkat salat. Nah, dari apa ketatnya Rasulullah untuk memerintah umatnya, sahabatnya untuk berangkat sholat walaupun di jalan banyak-banyak hal yang mengganggu, bahkan dia orang yang buta, maka Nabi tetap menganjurkan ayo berangkat. Sehingga tanggapan dari para ulama mengatakan tetap ada yang mengatakan wajib secara fardu ain, tapi Imam Asy-Syafi'i menyatakan tetap fardu kifayah, tidak seperti yang menjadi keputusan dari mazhab-mazhab yang lain. Artinya bahwa sholat berjamaah tetap wajib, tapi secara wajib fardu kifayah. Akan tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah rutin tiap hari sholat berjamaah, pas sampai putus berjamaah karena tidak ada udzur syar'i, tapi mungkin karena alasan malas, maka dihukumi makruh. Dan udzurnya sholat jamaah itu hujan aja Pak ya, namanya panjenengan rumahnya sekitar masjid, kemudian hujan terus, panjenengan tidak wajib datang ke masjid untuk berjamaah. Satu beledok atau hujan deras sampai Anda punya payung, maka walaupun tidak sholat berjamaah karena itu udzur secara syar'i, maka boleh meninggalkan sholat. Tapi orang yang sudah kulino eman, kata dia eman, sholat sendirian mulai si citok. Tapi kalau berjamaah boleh. Kelipatan dari semua orang yang berjamaah di masjid itu, maka kelipatannya menjadi 27 derajat yang gemuk-gemuk. Kalau berduaan dengan anak kita sholat, sama dapat 27 derajat, tapi mungkin cilik-cilik. Sama-sama 27 derajat, tapi secara akal, kalau yang sholat di masjid agung seperti Ampel, jumlah jemaahnya banyak ratusan bahkan ribuan, semakin banyak pahalanya, karena semakin banyaknya jumlah jamaah maka semakin besar pahalanya. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nalika sebuah rasul ing panganikan walladzi nafsi biyadi, walladzi demiddat nafsika utawi awak ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi laqad hamamtu teman-teman nejo sapa ingsun an amrun ing yen to merintah sapa ingsun bihatobin kelawan delek kayu bakar. Fayuk tadabu maka setelah mencari kayu bakar, maka kayu bakar itu dibakar. Summa amroh mengko kali-kali merintah sapa ingsun bis salati kelawan salat. Fayu adzarulaha maka nuli tin adane apa laha salat. Dulu ketika salat dan salat berjamaah diperintahkan Bapak Ibu, enggak ada cara adzan ini. Dulu adzan ini seperti ini. Ayo, delek kayu sampai tumpuk, sampai bakar, menandakan bahwa apabila ini dibakar berarti sholat subuh sudah masuk. Maka Nabi menyuruh sahabatnya, ayo delek kayu, obongan gitu ya, seperti api unggun gitu ya. Kemudian setelah dibakar kayu bakar tadi itu,
Maka Nabi memerintah fayu adzanul laha, kemudian adzan untuk sholat itu. Berarti sebelum disunahkannya adzan, ada cara Nabi memberitahukan masuknya waktu dengan cara membakar kayu. Setelah beluknya atas kelihatan dari jauh, ibu bisa beluk api, berarti Nabi membakar kayu, berarti menandakan bahwa waktunya sholat sudah masuk. Dulu alat-alat penanda masuknya waktu nggak ada. Sekarang sampai tinggal bangun aja sudah, masjid-masjid sekitar ini sudah ada tarhim, ada sholawat yang dibaca oleh Gus Dur, itu sudah penanda, karena sudah banyak alat penanda masuknya waktu. Kalau sekarang bisa HP, bisa alarm dan lain sebagainya. Dulu itu kayu yang dibakar ketika beluknya itu kelihatan dari jauh, karena memang tidak ada bangunan yang tinggi zaman dahulu itu, maka mereka bergegas ke masjid untuk melakukan sholat dan bersolat berjamaah. Summa amuru rajulan mukukari-kari merintah sebansun rajulan yang ulanang faya umun nasa untuk ngimami. Sudah bakar kayu, bakarnya dibakar, kemudian ada yang adzan. Setelah selesai adzannya, ayo kamu yang menjadi imam. Nabi tidak mengimam sendiri, tapi Nabi masih kontrol kampung-kampung. Summa khalifah mukukari-kari ay adhaba. Hutan sabangsu ila rijalin maring pira-pira lanang fa uharriqu alaihim buyutahum. Fa uharriqu muka bakal ngopong sapa ingsun alaihim mengatasi rijal buyutahum ing pira-pira omahe rijal. Dihardik oleh Nabi, ayo mereka sembahyang tak opong. Sampai seketat itu Rasulullah menyuruh umatnya untuk ikut berjamaah. Maka kok seketat itu Nabi sampai diancam tak opong omamu boleh gak gelem sholat berjamaah. Itu di sini diterangkan bahwa di sana rijal yang masuk beberapa laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah atau diam di rumahnya masing-masing, ulama mengatakan, ada yang memang mengatakan mereka bukan tidak berjamaah saja, tapi memang mereka tidak mau sholat 5 waktu. Bukan hanya tidak mau sholat berjamaah, memang tidak mau bersolat berjamaah. Sehingga dikatakan oleh Nabi, wahum adalah kaumul munafikin, kaumul munafikuna, kaum yang munafik, la yasyaduna al-jamaah, yang tidak mau menyaksikan atau melakukan sholat berjamaah, wa la yashalluna al-isya, bahkan mereka tidak sholat isya. Bukan hanya tidak berjamaah, bahkan mereka ketika yang lain berduyun-duyun masuk sholat berjamaah ke masjid, dia tenang-tenang di rumahnya. Oleh Nabi dimarahi, sholat pun tak opong, bisa seperti itu. Saking dari emannya pada umatnya, saking dari Nabi Muhammad itu memperhatikan pada umatnya, biar sama-sama sholat, bahkan harus sholat berjamaah. Di balik ini sekali lagi bahwa hukum daripada sholat berjamaah ada 2 versi. Satu, ada yang mengatakan wajib secara fardu ain, ada yang mengatakan hanya sebatas fardu kifayah. Walhasil karena memang besarnya sholat jamaah itu harus kita lakukan, maka sangat dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah. Apalagi ketika kita umroh, kadang memang ada dari Indonesia berangkat umroh sampai ke sana sholat di hotel. Enggak kan eman saya. Jadi panjenengan nanti umroh, amin dengan suami dan istri, kalau sudah di sana paksa lah Pak. Ya sholat berjamaah di Masjidil Haram, dekat rumahnya dengan hotel dengan masjid sekarang sudah dekat semua. Kadang-kadang ada yang leyeh-leyeh, sholat di kamarnya, kan sama-sama di haram. Ya sama, tapi tak sama lah ya. Tak sama. Ya Masjidil Haram dengan tanah haram ya juga beda. Karena kalau sholat di hotel paling 3 orang, 4 orang jemaah. Tapi kalau Masjidil Haram bisa ribuan. Dan tempatnya Masjidil Haram.
Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Rasulullah mengawasi umatnya agar supaya sholat berjamaah, sehingga persepsi daripada ulama-ulama para madhab itu menyatakan ada yang wajib fardu ain, ada yang secara wajibnya cara fardu kifayah. Akan tetapi walaupun fardu kifayah menurut Syafi'i, kita diharapkan kita bisa sholat berjamaah bersama. Demikian mudah-mudahan kita bisa melakukan, dan mudah-mudahan hari demi hari kita akan diberi oleh Allah kualitas ketakwaan kita semakin tinggi dan tinggi, dan mudah-mudahan mati kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.